Halo Travelers, kembali lagi dengan gua Sinta dari Indonesia Marketing Team. Kali ini gue bersama Rama dari Customer Solution dan di sini ada BJ dari DJI Consumer Product Specialist. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai produk barunya DJI yaitu smartphone gimbal DJI OM5 atau Osmo Mobile 5. Mau tahu experience dan reviewnya seperti apa? Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, jadi kita udah sekarang generasi kelima dari DJI OM atau Osmo Mobile ya. Kita nyebutnya sekarang OM, nggak Osmo Mobile lagi. Dan bentuknya sekarang semakin kecil, kalau kita lipat begini, ini kecil banget. Ya, ini bisa dilepas juga. Ini udah pocketable lah, bisa dikantongin di belakang ya, tanpa kayak yang lama kan lebih gede ya hitungannya, dan ini lebih ringan, jauh lebih ringan, dan ada beberapa fitur yang baru. Nah, lalu kita ngebahas nih recommending produknya, gimana sih orang bisa tertarik sama produk yang satu ini. Nah, produk yang satu ini ada perubahan di bagian depan ya. Jadi di bagian depan ini kalau biasanya kita nemuin M button, sekarang sudah switch. Gambarnya switch, M buttonnya pindah ke sebelah kiri. Ya, masih ada yang namanya zoom in zoom out di sini, masih ada zoom slidernya, dan juga kita masih punya yang trigger, tapi semua kayak lebih kecil aja dibandingin yang sebelumnya, ya, dibuat lebih ringkas, dan ini buat megang di tangan enak banget ya, kayak gini. Lalu dia masih menggunakan magnetic phone clamp, jadi kita tinggal tempel aja si clamp handphonenya di sini ya, pastiin di tengah. Kita bisa pasang dan juga tempel aja begini ya, nggak usah takut ini jatuh karena kuat banget. Daya rekatnya ini sama kayak OM4, jadi sekitar 50 Newton atau 5 kg ya, seperti ini. Kita sebelum mulai biasa kita pegang dulu. Oke, ini sudah center, diginiin sudah center. Oke, kalau udah center baru kita nyalakan. Nyalakannya bukan pakai tombol switch, tapi pakai tombol power. Kita nyalakan. Ya, begitu sudah nyala kita bisa open yang namanya DJI Mimo app. Nah, buat teman-teman yang belum download Mimo app, silahkan download di si App Store-nya ya, App Store-nya. Atau nanti ada link di bawah ya, kita bisa lihat. Karena apa? Karena di Play Store sudah nggak ada lagi. Ya, jadi silakan download di situ yang terbaru versi 1.6. Nah, setelah sudah masuk seperti ini, kita bisa lihat bahwa kalau kita pencet tombol switch-nya, dia akan switch kamera depan ke belakang. Ya, tapi kalau kita double tap, dia akan ubah orientasi. Ya, seperti itu. Lalu M button di sebelah sini, ini fungsinya untuk ganti-ganti dari mode foto ke video. Tekan sekali-sekali aja. Nah, kalau tekan 2 kali itu apa yang terjadi? M-nya adalah dia tidur atau standby, 1, 2, dan langsung tidur. Nah, di saat seperti ini kita bisa angkat aja, misalnya kita mau terima telepon atau apa, ya, lalu kita masang lagi sini. Ya, kita bisa pencet M-nya atau pencet trigger juga sama aja, langsung aktif lagi. Nah, itu kelebihan dari phone clamp-nya. Dan yang terbaru ini sudah bisa dipanjangin. Nah, seperti ini, ya. Kalau kita panjangin seperti ini, ya, ini arahnya agak ke atas, tapi kita bisa bengkokin ujungnya nih supaya kita megangnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita switch ke arah video atau fotonya ke kita tuh enak banget seperti ini ya, dan langsung ngunci lagi. Dia sekarang udah otomatis ngunci muka, jadi kalau saya geser-geser ke sini dia sudah enak ya, udah record udah langsung. Oke, ini ya, panjangnya lumayan 21,5 cm ya, kayak gini. Kita bisa center lagi. Oke, lalu yang target marketnya siapa nih? Ya, biasa orang yang menggunakan smartphone buat bikin kontennya ya, kalian semua rata-rata Instagram lah, Facebook, atau ya bikin video segala macam ya, pakai handphone itu sudah pasti butuh namanya gimbal. Nah, gimbal yang cocok itu apa ya?
gimbal yang bisa dibawa kemana-mana dengan mudah, terus juga banyak fiturnya, ya kan? Itu semua orang pengen mendokumentasikan jalan-jalannya atau kegiatan sosialnya itu ke sosial media biasanya, ya, untuk mengimpress orang lain lah. Nah, yang terpenting adalah ini, stabilisasinya. Ya, stabilisasinya ini benar-benar asik banget ya pokoknya ya. Ya, kita ngomongin stabilisasi itu adalah pondasinya si OM5 ya. Kita ngambil videonya tuh bukan cuma buat vlogging doang, tapi benar-benar buat layaknya profesional. Ya, gerakin gimbalnya ya, bisa dengan smoothnya ya. Lalu ini extension rod benar-benar ngebantu buat kalau kita ada grup video seperti ini bisa, atau grup foto, atau kalau teman-teman mau yang underslang seperti ini ya, kan kita bisa ngambil video dari bawah layaknya kita pakai Ronin ya, seperti ini ke atas ya. Yang hal-hal kayak gitu nggak mungkin kalau kita lakuin tanpa gimbal. Bisa sih, tapi takutnya nyusruk jatuh ya, kita megangnya agak susah ya. Dengan pakai ini akan lebih smooth ya. Jadi gimbalnya ini benar-benar berbeda dengan yang sebelumnya. Yang diperkenalkan adalah motor barunya di sini. Motor barunya bisa lebih kuat ya. Bayangin kita pas extend ke tadi tuh, itu motornya masih berfungsi ya. Jadi kalau kita extend begini ya, gimbalnya masih berfungsi, geser kiri kanan ya. Ya, naik turun segala macam itu masih. Ya, kita recenter juga dia mau recenter. Oke, lalu active tracknya ya, di sini mungkin kalau mau coba active tracknya itu kita lihat aja videonya deh. Di sini ada videonya. Yang active tracknya itu benar-benar orang geraknya cepat juga sekarang sudah bisa. Jadi dia lebih responsif. Ya, kalau dulu kalau ada orangnya lari gitu udah nggak bisa ngikut tuh yang lama. Kalau yang baru ini bener-bener kalau orangnya gerak kemana dia ngikutin, si gimbalnya ngikutin ya, itu yang asik sih. Oke, lalu nah, dia tersedia di dua warna ya, ada yang warna grey sama warna putih, dan ini juga diciptakan karena orang-orang pengen punya gimbal tapi bisa extendable ya, kita nyebutnya extension rod. Ini lumayan 21,5 cm, nggak ada penggaris ya. Ya, ini seginilah, sejengkal lah ya. Sejengkal ini lumayan banget untuk ngebantu orang-orang yang pengen vlogging atau apa rame-rame atau foto rame-rame, enak banget ya, dikontrol dari sini. Lalu mungkin orang juga mikir, kalau yang dulu kan bisa pakai tripod di sini. Iya, bisa sih, cuman kontrolnya jadi jauh gitu kan. Ya, bayangin ini begini ya, jangan bayangin ini panjang ya. Ini bayangin misalnya pakai tripod atau apa, monopod. Tapi kontrolnya dari jauh nggak enak. Kalau ini kan kontrolnya tetap ada di sini, tapi gimbalnya yang naik, memanjang. Oke, ini sudah di innovate ya sama si DJI. Nah, lalu kita ngomongin sekarang adalah orang-orang yang mikir, gimbal gue kayaknya nggak pakai deh ya, gue lebih seneng pakai handphone aja, susah pakai gimbal. Lagian juga gue nggak jago yang namanya bikin movie gitu kan. Ngapain juga ada gimbal. Nah, untungnya yang si OM5 ini ya, mereka menciptakan namanya shot guides. Nah, ini fitur baru yang tidak ada di OM4, tidak dibuka untuk OM4, hanya di OM5. Ini mengajarkan orang untuk bikin video step by step. Ini untuk orang yang cupu-cupu nggak ngerti mau bikin video, termasuk saya tuh, ini udah di sini udah ada. Oke. Jadi caranya adalah di sebelah kiri atas ini ada gambar nih, shot guides. Kalau kita tap ya, ini ada mau di mana kita ya, ada di pantai, ada di taman, ada di alam, di kota, kita ngomongin lifestyle, food, semua ada, di rumah juga bisa. Habis itu kita milih, misalnya di pantai kita berdua atau sendiri, ada couple atau enggak, ini semua ada, family bisa. Nah, nanti step by stepnya, syuting pertamanya gimana, semua ada di sini, dikasih tahu nih syuting pertama kayak gini caranya, ekspektasi versus realita. Kalau sudah sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Oke, ini hanya contoh ya. Jadi si cewek ini lagi bikin video ya kan, bikin video pakai OM5 dengan shot guides ya. Gimana caranya dia bisa dapetin ide ini, itu diajarin sama shot guidesnya. Oke, kita lihat aja. Nih, di sebelah kiri atas, nah yang kecil ini nih, nah kalau dipencet kayak gini, sama persis tadi ya. Lalu kita tinggal record sesuai dengan yang dipandu. Oh, tanaman dulu yang diambil misalnya.
kayak gitu. Terusnya nanti masuk ke dalam. Ya, gerakan gimbalnya juga seperti itu diajarin dari atas ke bawah. Ya, begitu sudah dapat 6 video, lalu nanti baru kita bisa komplit untuk rendering. Ya, kalau nggak sesuai tinggal back lagi tutorial versus video kita. Nggak suka, ambil lagi retake. Kalau udah suka, next. Ya, udah selesai semua sampai terakhir 6 video, kita pilih next apa akan kemuncul jadi video yang ini. Nah, di sini juga nggak stop di sini nih. Kita kalau nggak suka sama lagunya, nggak suka sama captionnya atau fontnya, di sebelah kanan ada tombol bintang itu tuh. Kita kalau pencet itu, maka akan ada opsi untuk menjadikan pilihan yang banyak tuh, ya. Tema-temanya banyak banget. Ya, nah di tema-tema di situ kita bisa pilih sesuai dengan yang kita suka. Contoh ada nostalgia, coffee shop, sunny. Nah, ganti lagu kan, kayak gitu. Tuh, banyak banget. Jadi pilihannya kalian tuh enak gitu, ya. Jadi seperti itu. Di contohnya adalah kita diberikan keleluasaan untuk bikin video. Oke. Lalu kalau tanpa short guides tentunya kita akan berimajinasi sendiri, ya, menggunakan jalan kayak ninja, ya kan. Seperti itu. Udah gitu, udah imajinasi kita ya sesuai dengan pengalaman kita aja. Kalau kita udah sering bikin sih mungkin bisa jago. Kalau orang yang nggak bisa bikin ya hasilnya kurang bagus. Nah, kalau kita pakai short guides kan enak. Ya, tuh, lihat dari bawah gitu juga bisa ya. Jadi kita panjangin nih. Ya. Tuh, seperti ini juga bisa. Ya. Kalau nggak mau nunduk-nunduk banget bisa kayak gitu. Jadi low shoot itu bisa ya. Asiknya seperti itu. Nah, jadi nggak ada alasan lagi nih teman-teman yang nggak bisa bikin video. Kalau pakai OM5 udah diajarin. Jadi itu kelebihannya yang saya suka juga, ada short guides-nya. Alright. Oke, lalu pertanyaannya, mungkin orang nanya, lalu bedanya apa nih sama OM4? Gitu. Kemarin saya hampir beli OM4 atau enggak, mungkin orang udah beli OM4. Perbedaannya adalah yang pertama, ya ini nih, yang udah signifikan dan nggak mungkin ada adalah extension rod. Satu nih. Extension rod memungkinkan kita dapetin low angle dan lain-lain ya. Lalu lebih kecil. Nih saya matiin lagi ya. Ya, saya matiin. Oke, dia lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan OM4. Ya, kalau ada OM4 di sini bisa dicoba dipegang, itu jauh sekali. Ini ringan sekali. Ya, lalu ada dua warna, jadi untuk orang-orang yang nggak suka grey mungkin bisa ambil yang putih ya, atau kebalikannya. Lalu ada short guides yang ngebantu. Jadi short guides ini dikunci untuk OM5, mungkin yang nanti seterusnya juga ke atas masih ada ya. Itu memungkinkan kita membuat konten dengan baik, layaknya profesional. Nah, cuman yang membedakan ini sama produk lain ya, membedakan DJI ini OM5 sama produk lain ya, adalah salah satunya quick release design si magnetic ini. Ini nggak ada di produk lain ya, adanya hanya di DJI punya ya, OM4, 4SE sampai OM5, dan ini kompatibel ya sama OM4. Jadi kalau teman-teman amit-amit sampai hilang ininya bisa beli ya, sama kok yang sama punya OM4 itu sama. Dan juga DJI sudah terkenal terhadap produk-produknya, dari mulai drone, gimbal kamera ya, Ronin series ya, lalu ada action cam juga, ada pocket kamera, banyak ya. Jadi terkenal dengan stabilisasinya yang bagus ya, jadi kita bisa ngebandingin lah sama beberapa produk lain ya. Lalu kalian mungkin pernah dengar namanya story mode. Story mode itu ada di sini ya. Story mode juga masih ada, jadi tidak dihilangkan story mode. Story mode ini kita bisa bikin berbagai macam, pilih tema dulu lalu kita syuting, itu masih ada ya. Cuman bedanya sama shoot guide itu bener-bener kita nyesuaiin sama keadaan. Ini misalnya nih di toko gitu, kita bisa pilih nanti yang lagi pas di toko, misalnya ya food home, mungkin home bisa masuk ke home-nya lagi ngapain, lagi birthday couple atau apa, atau enggak kita bisa ke lifestyle. Di sini mungkin lebih cocoknya lifestyle ya, lagi clothing shopping. Nah, ini kan isinya clothing shopping. Nah, ini gimana ngambilnya, mulai dari luar, dari depan, masuk ke dalam, ini semua ada
contohnya di sini. Itu enak banget. Ya, jadi bener-bener kalian kalau ada produk ini tuh ngebantu banget ya. Ngebantu banget untuk bikin kontennya. Jadi berasa kayak, kok lo sekarang kreatif banget gitu. Padahal sih semuanya udah ada ininya. Kan orang kreatif itu bisa karena adanya pengalaman. Ya kan? Karena ada pengalaman, ngelihat punya orang, lama-lama. Nah di sini pengalaman orang-orang itu sudah ditaruh semua di aplikasinya. Jadi kita tinggal cobainnya satu-satu. Kita tinggal ikutin. Ikutin gitu. aja, yes, tinggal ikutin. Lalu fitur lama apakah dihapus? Jawabannya enggak. Jadi fitur-fitur lama seperti hand gesture ya. Kalau kita mau foto atau video ditaruh gitu, kita tangan gini, cet, langsung dia foto atau video bisa, masih ada ya. Panorama masih ada, time lapse masih ada. Pokoknya masih komplit lah ya. Lalu tripod ini sekarang udah menjadi hal yang wajib, sudah dapet ya. Untuk kalian yang ngebuat time lapse atau motion lapse itu enak banget pakai ini ya. Di set tinggal aja, nanti selesai jadi. Oke. Lalu aplikasinya tadi masih sama juga, Mimo, jadi orang nggak pusing-pusing lagi nyari aplikasinya apa. Dan kompatibel dengan berbagai macam handphone iOS dan Android. Pastiin Android tadi ya harus installnya dari webnya ya. Kalau iPhone masih bisa install dari Play Store, App Store. Oke, yang tadi saya sudah infokan, kalau kita panjangin ke depan sini, kita lebih baik bengkokin ujungnya ya. Nggak usah takut patah. Tadinya awal-awal juga agak serem, tapi ini emang didesain seperti itu ya. Jadi kita bisa menghadap ke kita seperti ini. Kalau tidak dibengkokin, dia akan menghadap ke atas ya, tidak relevan. Oke. Dan gimbal lock sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada gambar locknya itu sebenarnya tidak bisa untuk mengunci ya. Jadi karena bahaya kalau lagi enak-enak dipakai tiba-tiba mengunci ya. Teman-teman nanti yang buka boxnya mungkin ada logo gimbal locknya, itu diabaikan saja. Dan ini memang secara performa lifetime baterainya itu lebih rendah dibandingin OM4 ya. OM4 itu 15 jam, ini bisa hanya 6,4 jam. Tapi ya cuman kita kalau sehari misalnya bikin konten ya, sehari itu anggaplah jam 9 sampai jam 3 aja udah capek banget gitu kan. Kita ada break, kita bisa ngisi baterainya. Nah sebenarnya 6 jam itu udah lebih dari cukup. Karena kalau saya sendiri kalau bikin konten paling lama-lamanya 2 jam udah selesai gitu. Dan ini bisa 6 jam, artinya saya bisa syuting 3 kali. Cukup lah. Ya, dan pengisian baterai juga nggak lama, 1,5 jam. Sambil istirahat makan juga udah full. Jadi enaknya di situ. Ya. Lalu kita punya apa lagi? Ya, karena baterainya sekarang sudah kecil, tidak ada port untuk mengisi baterai ini ya. Jadi yang dulu kan ada tuh, kita buka di sebelah kanan, ada colokan bisa masuk ke sini, itu untuk ngisi baterai si handphonenya. Sekarang sudah tidak bisa ya, sudah nggak ada. Jadi jangan dicari-cari lagi. Paket penjualannya kita mendapatkan gimbal, clamp, dapetin tripod, lalu ada ntar dapat kabel charger sama ini nih, sleeve-nya, kantong ya. Dapat kantong, dapat lanyard juga. Kita bisa kunci di sini lanyardnya. Jadi kalau amit-amit jatuh masih ketahan. Ya, itu ada warna grey sama white. Nah, cuman yang tidak di dalam boxnya adalah yang lampu itu tuh, namanya OM Fill Light Phone Clamp. Jadi di sini ada phone clamp nanti yang baru kalian bisa beli terpisah. Di sini kanan kirinya ada lampu, ya. Lampu itu menyinari ke arah kita. Artinya itu untuk video malam, foto malam itu bisa. Dan itu magnetik juga. Jadi tinggal tempel aja, ceklek, itu bisa. Ya itu nanti Oktober katanya akan available, ya mungkin masuk Indonesia sih kemungkinan lebih dari Oktober, mungkin bisa November ya, sabar aja. Itu udah banyak banget yang nanyain. Itu tidak ada di dalam boxnya, jadi teman-teman harus beli lagi. Harganya saya nggak tahu berapa. Ya harusnya sih di bawah 1 juta, harusnya. Nggak mungkin ya, karena ini gimbal udah 2,449 ya. Buat teman-teman yang penasaran sama harganya berapa, ini sudah tersedia di Wherein Asia dengan harga 2449, garansi tam 1 tahun. Ya, ini sudah banyak fiturnya di sini udah dijelasin. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Ya, semoga teman-teman mendapatkan apa sih yang ditawarkan dari OM5. Oke, back to Sinta. Silakan. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini dengan DJI OM5 atau Osmo Mobile 5. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi kita di tim CS atau via Instagram @whereinisiaofficial, atau bisa komen di bawah kita. Dan
Jangan lupa cek-cek juga video lainnya di Pak Bijay, apa nama channel? Oke. Saya juga ada channel juga YouTube namanya The Gadget Whisperer. Kalau mau lihat-lihat juga boleh. Di situ isinya soal DJI juga banyak. Siap. Jangan lupa kasih like, komen, dan juga subscribe. Nantikan terus video-video kita lainnya. See you until next time.